Bisa online, maksudnya bisa daring, bisa luring. Cuma daring kita mengumpulkan minimal 10 orang kemarin di libur pun susah, kemungkinan susah. Jadi kami milih kegiatan ini karena sepertinya lebih komunikasi lebih efektif lah, lebih aktif. Karena nanti mudah-mudahan output yang kita harapkan bisa ada. Baik Bapak dan Ibu, supaya tidak terlalu kaku nengok saya. Baru mempelajari satu modul itu dari sekian banyak modul. Yang satu modul itu ada 4, dibagi 4 ya. Jadi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Di 1.1 itu kepada kita diajarkan tentang filosofi pendidikan. Jadi pada filosofi pendidikan kita tuh diperkenalkan anak menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu tujuan pendidikan, kemudian ya. Jadi anak itu kan masanya masa bermain, jadi belajarnya sambil bermain itu lebih kurang ya. Kemudian bahwa tujuan pendidikannya itu adalah membawa anak itu untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kodratnya sebagai anak. Jadi anak ini sudah punya kodrat, kita hanya menjalankan agar bekal makan siang, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ibu emak ini menjadi ya namanya Bu apa ya? Apa yang akan kita lakukan? Menurut kita kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini dengan pertanyaan yang sama itu mengaitkan semuanya. Pertama, mengapa kamu ambil makanan temanmu? Jadi misalnya ya, pertanyaan ini saja ya. Mengapa kamu ambil makanan temanmu? Jika si Doni tadi tanya, dia mungkin akan menjawab. Kalau dia menjawab karena lapar, maka dia minta jajan temannya. Nah, berarti dia ada satu kebutuhan yang sedang tidak tercapai. Ada kebutuhan yang ingin dia peroleh, yaitu bertahan hidup. Karena lapar, maka dia minta makanan temannya. Kan menimbulkan masalah. Nanti dia melapor, yang lain melapor. Makanan saya diminta, nah kan? Seperti ini kasusnya. Dengan pertanyaan yang kedua, andai kata dia menjawab karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan, berarti dia sedang butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kemudian kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, berarti dia kekuasaan. Nah, jika dia merasa bosan, jawabannya jika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, berarti dia ingin kebebasan. Dia ingin bebas makan ini, mungkin hari itu dikasihnya ceplok terus, besok ceplok kan? Karena jadi dia ingin coba sambal dari tempatnya. Ya kan? Kemudian kalau ia menjawab misalnya ia melakukan karena iseng saja, berarti dia itu sedang mencari. Ya kan? Nah, kemudian setelah menemukan persoalan seperti ini, nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Bapak. Maka kemudian muncul nanti guru. Tipe kasih sayang. Tipe kenalan. Ceplok. Jangan mencari gambar aku tadi poster remaja. Biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata dia seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya atau awas. Harus ya. Kemudian kamu selalu salah. Nah, kamu aja yang berbuat salah. Kamu aja terus yang bersalah. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Hukumannya diperberat. Kan tipe hukum itu nggak asik kalau nggak hukum anak. Jadi besok akhirnya nggak mau anak sekolah lagi Iya. kan? Nah itu. Males akhirnya sekolah. Jadi kalau ciri-ciri suaranya nadanya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jadi kamu terlambat
terlambat lagi. Makanya kadang-kadang saya dengan Bu Dwi itu ketawa ketika mendengar ibu-ibu menggunakan mic itu, langsung cewek ya kan? Itu langsung aku tipe itu. Samolo pas apa yang itu mas? Mampu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk angin. Sepatutnya untuk di kelas ya. Tapi masalah di kelas karena melanggar keyakinan harus menghargai ya, menghargai. Sedikit lantai ini kotor. Kita durang Kamu nggak usah masuk kelas ya? Saya nggak perlu belajar di kelas, Bu. Kalau aku masuk sekolah, Dia jangan aku takut nggak masuk kemana sekolah. lagi. Dan kita menggagalkan anak dengan sikap kita secara tidak sengaja. Salahkan dirinya. Amin tidak masuk sekolah. Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan coba membuat pengaturan kelas, tata tertib kelas. Tapi tata tertib ini harus dilaksanakan. Jika sudah terbiasa kita melakukan tata tertib, melakukan aturan kelas, ya sudah nggak lagi melanggar, berarti tata tertib itu nantinya sudah bisa menjadi keyakinan kelas. Maka Bapak tulis dulu sini ya. Oke. Siapa nih bacanya nih? Baik ya, kita lihat ini judulnya. Keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas. Kira-kira senang enggak kalau kita belajar di kelas yang nyaman? Terus tahu enggak caranya menciptakan agar kelas ini tetap nyaman? Membersihkannya. Oke, Mas. Baik, yang mau berpendapat silakan angkat tangannya. Nanti Bapak persilakan. Yuk. Supaya tercipta keyakinan kelas, nanti sebelum Bapak tulis itu, Bapak mau menghimpun dulu pendapatmu supaya kelas ini tertib, damai, aman, segar, menyenangkan. Terus apa lagi? Pokoknya senang kita belajar di kelas. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita buat agar itu menjadi kesepakatan? Membersihkan kelas. Dulu. Membersihkan kelas. Apa lagi? Tiket. Terus? Katakan. Gotong royong.
Apalagi? Banyak pokoknya. Selain gotong royong, selain piket umum. Main hukum yang nggak bawa buku. Oke. Apa tadi? Hukum yang tidak bawa buku paket. Hukum Ya, tidak bawa buku. tidak bawa buku. Salah damai. Apalagi? Ngepel, mau piket di gotong royong ya piket ya. Membersihkan jendela. Membuka jendela. Membersihkan pintu. Hah? Bersihkan papan tulis. Mau Umi, Pak. Nah, Membuang apa? sampah. Iya, bagus. Membuang sampah. Sampah di tempatnya. Menghapus papan tulis. Nanti masuk sini aja ya, menghapus papan tulis. Nah, Membersihkan meja guru. boleh nggak terlambat? Nah, tidak boleh terlambat. Kasih CCTV. Terus apa lagi? Kata Ipai kasih CCTV. Ya, tidak boleh terlambat. Apa lagi? Boleh nggak berkata kotor? Tidak boleh berkata kotor. Oh, tidak boleh berkata kotor. Kata yang kotor. Senang nggak kalau kamu? Senang nggak kamu kalau nama orang tua di Mengambil sampah yang di dalam laci. membersihkan lacinya? Aku mau ambil. Tidak boleh Kenal sama orang tua. Banyak sih. Membuang ayam, makan, makan. Tidak boleh merah-merah kayak buku. Tidak boleh membuang-buang buku. Tidak boleh merobek buku. Tidak boleh Pak. Ya. Pak, tidak boleh menyoret dinding. Tidak boleh mencontek, Pak. Tidak boleh nyontek, tidak boleh coret dinding. Coret-coret dinding ya. Apa lagi tadi? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh Nyontek. Nyontek ya. Coret dinding, nyontek. Apa lagi? Perlu dah kita saling tolong menolong. Ya, saling tidak boleh bertengkar, Pak. Hah? Terus apa lagi? Di sini biasanya kalau perlu berbagi, nah misalnya ada kawan yang Saling berbagi. Tidak. nggak suka berbagi, Suka. nggak suka berbagi. Pernah ada yang berbagi di sini? Ada, Pak. Saling berbagi. Pernahnya cuman untuk tidak boleh saling mengejek. Oh, tidak boleh saling mengejek, bagus. Tidak boleh iya, Pak. Ya, Aku Pak. Tidak boleh mencuri barang teman. oke. Tidak boleh mengajari teman. Hah? Mengajari teman. Tidak boleh mengajari teman. Mengajari. Tidak boleh mengajari teman, Pak. Ngerjain itu gimana maksudnya? Usir. Tidak boleh usir. Tidak boleh usil. Ada juga, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Masuk dari mana? Pak, membersihkan meja dulu, Pak. Tekan meja dulu, nanti ya oke. Merapikan. Merapikan kelas ya. Ya, oke. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira apa yang perlu kita sepakati di kelas ini? Makan bersama. Hah? Makan bersama. Makan bersama teman. Oh iya, tidak boleh membeda-beda teman, Pak. Iya bagus, tidak boleh Membeda-bedakan teman.
beda kan? Kamu orang tuamu sama orang dia sama. Nah. Nah, beda ya. Tidak boleh ngejek sudah nih. Tidak boleh ngejek. Tidak boleh jahat sama orang tua. Ini orang tua mana ini? Kan yang di kelas ini. Tidak boleh. Nih, Tidak boleh melempar. Tidak boleh berkata-kata di depan. perlu nggak kita saling menghargai? Boleh. Saling menghargai. Ya. Boleh. Oke ya, harus Saling menghargai. ya saling. Mana sudah tadi? Belum. Nah, udah banyak ya. Ini kalau tulisannya kan Kurang, Pak. Kurang. Kurang apa lagi? Coba. Pak. apa lagi? Pak, berkata sopan di depan guru. Berkata sopan. Oh, Pak, ada lagi, Pak. Nah, Pak, itu. memberi pendapat kepada guru. Hah? Memberi pendapat kepada guru. Ya berpendapat. Pak, membilang permisi jika ada. Nah, permisi. Permisi. Mana ke kamar mandi? Ya, Tiga. Pak. Ya. Apa? Yang di sekolahnya di kelas. Kalau itu akan di rumah. Membersihkan lemari kelas. Bersihkan paling kelas masa sini. Oke ya. Udah banyak ya. Ya, Lihat Pak. dari atas. Membersihkan kelas, piket, gotong royong, piket buku yang tidak bawa buku, Pak, udah 10 membuka orang. jendela, membuang sampah di tempatnya, menghapus papan tulis, tidak terlambat, tidak boleh berkata kotor, membersihkan laci, tidak boleh menyebut nama orang tua, tidak merobek buku, tidak boleh coret dinding atau meja, tidak boleh saling mencontek saat ujian, saling menolong, saling berbagi, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh mencuri, tidak boleh mana dia tidak boleh usil, merapikan kelas, makan bersama, tidak boleh membeda-bedakan teman, harus saling menghargai, berkata sopan, berpendapat. Emang ini berpendapat ya. Permisi jika punya hajat. Maksudnya kalau mau ke kamar mandi atau permisi. Baik, sekarang kita tulis. Kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Menjadi keyakinan kelas itu jumlahnya dia tidak banyak lagi. Antara 3 sampai 8 saja, paling banyak 10 supaya bisa diwujudkan ya. Baik. Sekarang nih ya, membersihkan kelas, piket, terus kita ada piket lagi, terus membuka jendela, itu berarti bagian dari kalau itu di pekerjaan itu diberikan kepada kita menjadi apa itu? Ya, keyakinan menjadi apa bagi kita? Menjadi tanggung jawab, ya kan? Oke, tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya misalnya apa tadi? Membersihkan kelas. Apa lagi? Piket, gotong royong, piket umum, membuka pintu, menghapus papan. Apa lagi? Oke ya, kita tulis. Jadi ini ya, sudah ya, membersihkan kelas. Oke, piket, gotong royong, piket umum, terus buka jendela, menghapus papan tulis. Dulu, mana dia? Oke, cara dinding, oke, tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, ini, lihat sini, lihat ke depan. Menghukum yang tidak bawa buku berarti itu kalau kita setiap sekolah harus bawa buku berarti kita anak yang disiplin. Berarti yang kedua disiplin.
disiplin. Bahasa Indonesia Oke ya, disiplin. Apa saja disiplinnya itu? Ini ya. Jadi kita hindari ini. Terus mana lagi yang tidak terlambat ini ya, tidak terlambat. Terus, tidak boleh menyebut nama orang tua. nah kalau tidak boleh menyebut nama orang tua, berarti sini aja ya kita, misalnya ya, saling, Menghargai. oh iya saling Menghargai orang tua. Nah, ini ya saling menghargai. Udah tadi ini. Oke. Terus ini berkaitan dengan itu saling menghargai, terus saling menghargai dia, sudah ya. Sopan dan satu Berpendapat. saling menghargai, sopan dan satu. Terus apa lagi? Membuang sampah di tempatnya berarti menjaga Lingkungan sekolah. menjaga. Lingkungan sekolah. Kalau membuang sampah di tempatnya, Menjaga kebersihan sekolah. membersihkan berarti membersihkan. Lingkungan sekolah. Nah, membersihkan atau bersih diri, kelas dan lingkungan kelas. Ya, ini ya. Bersih diri dulu ya, bersihkan diri dulu. Terus kelas. Kalau kelas apa saja yang harus bersih? Nih, lokalnya, meja, jendela, papan tulis, meja guru, rapikan ini ya. Diri, kelas, dan lingkungan dan kelas. Nah, udah berapa itu? Nah, kita cari lagi yang sudah diinput tadi. Boleh disebut nama. Nah, mana tadi? Tidak berbeda itu. Ya, mana lagi? Nah, tidak boleh membeda-bedakan teman. Berarti itu kita tulis menjadi toleransi. Walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, apa lagi? Berbeda agama, beda suku, beda apa lagi kita? Wajah. Wajah, kita tetap satu saudara, satu kelas, kelas 3A ya. Kita harus saling, Daerah, Kak. ya. Nah, ya, kita beda daerah. Mana lagi? Sopan sudah. Berpendapat. Berpendapat. Nah, berpendapat itu masuk dengan saling menghargai. Jadi kalau ada teman yang berpendapat, kita harus menghargai. Oh, itu Pak. Nah, Permisi juga punya ayat. permisi masuk di sopan dan santun. Bu, saya mau ke belakang. Mau ngapain? Mau buang air kecil atau mau buang air besar? Atau kentut juga boleh permisi enggak? Daripada nanti kentutnya itu akan menimbulkan bau. Walaupun udah pergi kadang-kadang walaupun udah pergi tapi ya toleransi. Mana yang belum pernah kita tuliskan? Ya. Mana lagi? Saling ini saling tolong menolong, toleransi dan saling tolong menolong. Ada lagi yang belum ditulis ini? Coba mana kira-kira yang belum? Tidak boleh berkata kotor. Sudah ya? Nih. Bapak, ini Pak. Pak, rapikan kelas. Hah? Rapikan kelas. Iya, merapikan kelas ini. Nah. Siap ya? Apa lagi? Tidak boleh kusir. Nih. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tanggung jawab. Tarik ya. Tidak boleh mencuri. Jelas. Terus
Baik, ada berapa ini jadi keyakinan kelas kita? 5. Ada 5. Coba bacakan. Kita baca sama-sama. Ayo. Keyakinan kelas. 1. Tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Saling menghargai, sopan dan santun. 4. Tertib diri. Keras dan lingkungan kelas. 5. Toleransi dan saling tolong-menolong. Baik. Kapan mulai kita wujudkan ini? Mulai dari sekarang sampai benar-benar ini sudah budaya dalam diri kita. Kita memiliki sifat ini, tanggung jawab, ya, disiplin, saling menghargai, sopan, santun, bersih diri, kelas, dan lingkungan kelas, toleransi dan saling menolong. Ada yang mau disampaikan? Berarti itu keyakinan kelasnya ya. Raisa, coba baca Raisa. Keyakinan kelasnya yang kuat. Tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, sopan dan santun. Nomornya tadi bilang yakinin kelas tadi. Atau kamu dilarang begini, pernah nggak? Atau di rumahmu bebas? Mau jungkir balik, mau di kamar tidur mau dikasih duri, kasih apa suka gitu. Nah, baik, sekarang Bapak tanya, ingin kelas nyaman? Yang mau jawab angkat tangan. Supaya nyaman harus bagaimana, angkat tangan? Coba. Pak, Supaya nyaman. jangan pengertian. Bukan, Pak. Pak, tertib. Tertib, terus Jangan pengertian. bersih, terus tertib, sudah, yang lain. Udah, membuat keyakinan kelas, terus hanya itu? Tidak bertengkar. Baik. Baik, kita cari pendapat-pendapatmu itu, kita tuliskan sini. Pendapat siapa nanti yang akan mewakili dari kan pendapat dan usulan dari sekian banyak teman-temanmu, maka didapat ini. 1. Menjaga kebersihan. 2. Menjaga ketertiban kelas. Apalagi ini? 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Tidak meribut di dalam kelas. 5. Tidak bertengkar. Apalagi nih? 6. Melakukan piket kelas dengan tanggung jawab. 7. Mematuhi aturan di dalam kelas. Sampah di tempatnya. 1. Terus ini membuang sampah di tempatnya, menjaga ketertiban ya, ketertiban kelas, tertib ya. Nah, tertibnya kan masuk di hormat. Ini ya, menyebut Nama orang tua. menyebut nama orang tua. Nah, lagi kita lanjutkan ini. Terus tidak boleh membawa HP. Ada yang punya HP? Ada. Ada yang bawa sekarang? Nanti kamu jawab di sini ya. Oke, nanti pas ada tugas yang membolehkan pakai itu, memang tugas dari guru, silakan. Tapi selama tidak, jangan dibuat dulu. Kemudian tidak boleh menyembunyikan barang teman. Pernah ada yang disembunyikan barangnya? Manip meja masuk ke mana? Meja. Tanggung jawab. Tapi bersih enggak itu? Bersih enggak mejanya? Bersih masuk ke mana? Oke, kami selalu jaga kebersihan. Oke ya, jaga kebersihan. Terus membuat kegaduhan. Ibu masuk ke mana? Membuat kegaduhan. Ya.
Ribut kemana perginya itu? Nomor berapa? Masih masuk nomor 1 di apa ketertiban? Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk dilaksanakan. Oke, itu saja. Nanti ini mungkin akan dibuat di kertas yang besar atau akan langsung dicetak oleh Bu Diana. Ya, nanti ada nama-namamu di sana kamu tanda tangani. Nah, oke. Pak, ada yang bilang Pedro nggak mau tanda tangan Pak. Berarti dia di sini kelasnya kan Pak? Nah, berarti kelasnya di sebelah. Sebelah sana, nah silakan. Siap, Pedro? Ya. Meja masuk ke mana? Jawab. Tapi bersih nggak? Terus buat kegaduhan. Itu masuk ke mana? Ribut kemana perginya itu? Nomor berapa? Masih masuk nomor 1 di apa ketertiban? Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk dilaksanakan. Oke, itu saja. Nanti ini mungkin akan dibuat di kertas yang besar atau akan langsung dicetak oleh Bu Diana. Ya, nanti ada nama-namamu di sana kamu Pak, ada yang bilang Pedro nggak mau tanda tangan Pak. Berarti dia di sini kelasnya kan Pak? Sebelah sana, nah silakan. siap, Pedro?